Si bapak alon-alon deh. Hai guys. Ingat tempat ini? Ya, ini akan menjadi tempat signature gue untuk mereview kendaraan. Walaupun memang jomplang banget ya. Waktu itu gue di sini itu mereview sebuah motor yang butut ya. Dan ternyata kemarin ini gue baru dari sana lagi. Si tante yang punya bengkelnya itu baru meninggal awal tahun 2020 kemarin. Gue kehilangan banget karena gue setiap kali kesana tuh selalu ngobrol sama dia dan lain sebagainya. Tapi ya anyway, tetap semangat ya om dan bengkelnya juga. Jangan berhenti melayani dengan kejujuran dan ketulusan hati. Dan here I am, gue ada di sini lagi. Tapi yang gue review kali ini adalah sesuatu yang cukup spesial. Tada! Jauh banget ya. Habis nge-review motor butut, review mobilnya segede gini dan keren pula. Oke. Stay tune terus di sini. Di channelnya Gil Setiawaki yang ya kadang-kadang nge-review mobil, kadang-kadang nyanyi. Ya pokoknya antara dua itulah ya. Sebetulnya udah banyak review tentang Nissan Terra. Ini gue akan lebih dari bener-bener subjektif banget, dan mobilnya juga dibilang standar juga enggak. Tapi gue pengen review khusus mobil ini. Kalau kalian lihat tampangnya, sebetulnya nggak usah diapa-apain. Kalau gue bilang Nissan Terra itu SUV leather frame di kelasnya yang bentuknya itu paling ganteng ya. Cuman yang gue nggak suka aslinya tuh banyak chrome-nya. Dan ternyata orang yang punya mobil ini tuh ya boleh dibilang sealiran lah ya sama gue. Makanya terus akhirnya depannya ini sama dia dibikin begini. Ini aslinya tadinya chrome semua, lebay banget ya. Cuman ya udah, ini a very good job. Diabu-abuin, terus gitu ini juga dihitemin, and then ya pakai ini sih biar biar lebih tuh. Kalau dari samping kan jadi nggak antara gahar tapi masih kayak ada manisnya gitu. Oke, terus kita ke samping. Ini peleknya dihitemin, dicat lebih hitam semua, and then bannya diganti pakai open country dari Toyo. Itu ukurannya 285 60 R18. Itu ngefek banget di di handling dan rasa berkendaranya. Tadi gue udah cobain juga keliling-keliling. Memang karena tapaknya lebih lebar, setirnya jadi lebih berat. Nah, si Toyo Open Country ini walaupun tapaknya tuh ya boleh dibilang all terrain lah ya. Maksudnya ini bisa diajak main-main tanah sedikit juga oke. Di jalan raya juga oke. Nah, biasanya yang tapaknya kayak gini itu udah mulai agak bising gitu ya, tapi ini enggak sih. Tadi gue jalan 120 di Pasupati, nggak ada suara ban. Terus tadi paling kedengerannya itu kalau tadi gue sempet jalan itu, mobil ini tuh lucu. Kalau misalnya jalannya pelan gitu ya, terus gue lepas gas, jalan sekitar 20 km per jam itu kan jadi kayak netral gitu sedikit gitu ya. Nah itu kedengeran bunyi tapi and then that's it, udah gitu udah nggak kedengeran lagi malah gitu. Oke. Oh ya, ini decalsnya keren nih. Ini buatannya nih ZCD Modified. Jadi kalau kalian boleh cari di Instagram ZCD Modified. Itu kalau kalian pengen bikin decal atau stiker buat mobil kalian, bisa pesan custom ke dia. Terus ini juga, ini si ininya mengingatkan gua ke Honda Civic yang setelahnya Vario tuh, yang dijual di Indonesia setelahnya Vario tuh lampunya gitu, jadi pinky gitu, lucu. Oke. Sisanya sih mobil ini memang kalau kalian lihat bannya sedikit dikeluarin biar lebih ganteng kata yang punyanya, dan ya cukup berhasil lah ya. Satu yang gue suka dari mobil ini adalah ini desain fendernya. Jadi desain fendernya itu bener-bener dibikin dibikin aksen yang berlebih,
tapi oke gitu. Nih, bagian sini itu kan dibikin gede banget nih. Nih kalau kalian lihat, ininya tuh naik banget ke atas gitu. Begitu pula dengan pinggulnya. Jadi memang dari samping itu kelihatan ada dua lekukan yang menambah kesan macho. Tapi dalam porsi yang cukup gitu ya, nggak terlalu bikin jadi aneh gitu mobilnya. Ya gitulah. Jadi menurut gue memang Nissan Terra itu SUV leather frame yang bentuknya paling oke ya. Ya tapi balik lagi itu masalah selera. Dan itu biasa, itu dia senang sekali menambah aksesoris yang ini sama ini. Itu mobil-mobilnya temen gue itu kebanyakan digituin. Oke, kita ke dalam ya. Kalau dari posisi duduk belakang, sepintas memang ini lega sekali ya. Tapi kalau dari kontur joknya, gue memang nggak bisa bilang ini bakal nyaman untuk perjalanan jauh, karena kursi itu nggak megang badan lu gitu loh. Jadi sangat mungkin geser-geser. Terus udah gitu si paha juga tidak terlalu tersangga dengan baik. Terus sudut sudut tatakan pantatnya itu kalau gue ngerasa tuh agak terlalu flat gitu. Maksudnya kurang gitu sedikit gitu, supaya orang tuh benar-benar bisa rest di pantat dan punggung gitu. Karena kan kalau kursi itu lu cuman rest di pantat, nanti lama-lama lu pegel. Tapi kalau misalnya juga cuman punggungnya doang yang menyangga, itu juga kurang enak gitu. Jadi ya kayaknya sih untuk perjalanan jauh mungkin agak kurang nyaman. Tapi ya kalau dari space ini oke banget sih. Ya. Kalau seingat gua kayaknya duduk tengahnya Pajero Sport yang baru itu mungkin masih lebih enak pantatnya. Ya gitulah. Ini yang paling gue bingung di mobil ini. Lihat ya, ini gue duduk di baris ketiga. Tada. Gimana ini duduk? Ini ya ada sih mobil yang lebih parah dari ini. Ford Everest dulu. Itu benar-benar di lantai, terus cuman ditaruh kursi gitu doang, ya lu atur dah duduknya gimana. Kalau ini ya sedikit lebih mending gitu ya. Cuman juga dibilang enak yang enggak sih gitu, karena ini kakinya tuh kan mau nggak mau harus di tengah nih. Karena kalau gue pengen gini, itu lantainya tuh naik, jadi lebih ngejegang lagi gitu. Dan ini gue nggak bisa nyender karena ini sakit, ini tajam. Jadi mau nggak mau harus gini. Tapi kan kalau lama-lama capek pasti. Jadi ya kalau kepaksa banget aja duduk di belakang, dan ya gantian lah sekali-kali ke depan gitu biar nggak terlalu kesiksa. Tapi kalau bagasi belakang ya, kalau misalnya ini kursi belakangnya baris ketiganya dibuka semua, maksudnya ditegakin, masih muat gitar. Jadi itu gue kadang-kadang patokannya itu aja, kalau gitar gue masih muat berarti masih manusiawi lah bagasinya. Oke, terus sama ini yang punyanya ditambahin Twitter lucu jadi Suraun. Dan ini juga kisi-kisi AC-nya di plafon 3 baris, dua-duanya baris kedua dan baris ketiga masih dapat AC. Dan ini nice, ini LED jadi nggak koneng gitu ya. Oke sih. Ini suasana kalau gue di paling belakang dan baris keduanya ditegakin, gue harus majuin paling pol. Tapi kelihatannya di depan itu masih cukup lega. Jadi ya kalau ruang untuk 7 orang penumpang 3 baris itu masih oke lah. Cuman ya ini maksudnya di paling belakang ini memang PR banget gitu. Oke, tapi dia gampang bukanya, tinggal di dwing, langsung kebuka semua, gampang ke depan turunnya. Kita coba ya sekarang di baris kedua duduk dengan kondisi
udah dimajuin pol biar tahu masih oke nggak ruang ininya, ruang legroomnya. Nah, ya masih cukup oke. Cuman ini bukan posisi menyetir gue, yang sebelah situ, yang di belakang supir. Ya masih oke lah, masih oke. Jadi ya space wise Nissan Terra ini cukup oke. Tapi kalau duduk di paling belakang, gue ingat kalau Pajero Sport masih lebih oke lah, masih lebih enak. Wow, ada TV. Ya begitulah suasana kabinnya. Nih gue lihat begini tuh inget banget Nissan Evalia gue dulu. Terus kuncinya juga sama. Ya smart key, smart entry. Cuman ya bentuknya tuh common parts. Kisi-kisi AC-nya tuh ya common parts juga. Ingat sekali Nissan Evalia. Setirnya sama-sama Nissan X-Trail ya berarti ya. Kurang lebih begitu. Kabin dalamnya biasa aja sih kalau menurut gue, maksudnya nggak bisa dibilang terlalu nyaman, tapi memang secara teknologi dia ada menangnya. Itu si kaca spionnya itu tuh bisa jadi monitor yang tadi gue udah coba juga. And then oke, kita coba jalan lagi aja ya. Kita mau coba jalan, tapi sebelum jalan gue pengen kalian denger dulu suara mesinnya. Ini katanya pakai Dex, jadi udah yang cukup bagus. Memang gak kasar, halus. Boleh dibilang apa ya? Kalau denger Fortuner punya sama Pajero Sport punya, ini kayaknya mesinnya paling halus deh. Dan oke, kita jalan ya. Ada yang ketinggalan standbook gue. Ntar ya. Ini lucu deh mobil ini. Ini kan sekarang gue jalan 20 km per jam. Lepas gas, itu tuh kayak lepas gitu. Nah nanti begitu gue mau ngegas lagi, ada gitu ya. Ya gitu deh. Cuman ya ini ya, apa namanya, yang gue suka dari mobil ini tuh, begitu dia dikasih jalan yang kasar-kasar, dia baca semuanya, dia sampein ke badan, ke setir juga ada. Tapi ya itu dalam taraf yang, oh ya lu cukup tahu jalannya tuh jelek loh, tapi tetap bisa nyaman gitu, tetap bisa enak. Yaitu kalau tenaga, ini kan boleh dibilang di kelasnya ya si Pajero Sport ini sama Fortuner lah, tiga itu aja, gue nggak akan sebut yang lain. Itu di atas kertas paling besar. Cuman memang kalau di mobil ini ya mungkin karena itu udah diganti bannya, jadi memang kerasa agak sedikit lebih berat gitu. Gue ingat waktu kemarin ini gue nyobain Pajero Sport tuh kayaknya dia agak sedikit lebih loncat gitu, lebih ngok gitu. Kalau ini tuh lebih lembut ya. Oke. Tapi ya itu, maksudnya kalau bantingan itu memang ini boleh sih, boleh bilang ini enak. Sama ini, gue inget kalau di Pajero Sport itu begitu gue duduk di kursinya langsung tuh kayak gitu, kayak di apa ya, gue kayak agak ada perasaan terkungkungnya gitu. Kalau ini ya lebih spacey, lebih nyantai duduknya gitu ya. Cuman memang kalau jujur, kalau kontur kursinya sendiri gue nggak terlalu suka karena banyak apa ya, bentuk-bentuk yang nggak pas gitu di badan gue gitu. Kayak misalnya nih, ini kan lumbar supportnya bisa diatur nih. Nah, kalau lumbar supportnya dimajuin, gue jadi agak terlalu degeng gitu badannya gitu. Sementara punggung atas gue itu tetap terlalu flat gitu. Maksudnya kurang apa ya? Kurang bisa tersangga dengan baik gitu. Gue nggak tahu kalau untuk jangka waktu yang lama banget nyetir mobil ini kayak apa rasanya, tapi kalau untuk ya antara sejam setengah 2 jam sih kayaknya oke. Coba agak belok ya, pengen tahu gitu.
belok. Wow. Ya itu memang nggak terlalu kencang sih beloknya, cuman ini apa sih krecek-krecek ya gitu loh ya. Nih coba ya kita langsung ya. Tuh 1, 2, 3 detik baru dia loncat. Jadi antara gua nginjek gas sama dia loncat itu mungkin, coba lagi ya, tuh gak, ya sekitar 2,5 detikan lah baru dia sit gitu. Jadi inget zaman dulu pakai Volvo turbo. Oke, sekarang ini gue mau masuk ke jalan dekat rumah gue yang gue udah hafal banget bantingannya. Wis, coba nih, polisi duduk kecil. Noise-nya sih ada ya, bruk gitu. Ya, ini kan bukan sedan premium. Iya, bentar, berisik. Nih, pengingat seat belt. Nah, oke. Semakin gue merasakan mobil ini, lumayan lah. Tadi gue muter-muter gitu ya. Ya dia adalah seekor SUV, seekor kalau kata Om Bima ya, adalah seekor SUV leather frame, tapi dengan bantingan yang paling apa ya? Bukan paling empuk, tapi paling asik gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Karena dibilang empuk banget juga enggak. Kalau gue bilang Pajero Sport itu lebih empuk, cuman dia lebih, ya itu, lebih asik karena coba kalian bayangin versi double cabinnya si Navara itu satu-satunya double cabin leather frame yang pakai suspensi perkeong. Aneh kan? Ya itu satu-satunya double cabin yang pakai suspensi perkeong. Mana ada coba? Berarti Nissan tuh pede banget sama racikan suspensinya, gimana bikin stiffness yang masih nyaman gitu. Dan kalau gue hajar lobang gitu ya, guruk gitu, enaknya kepake mobil gini mah ya nggak mikir gitu ya, maksudnya ya hajar aja gitu, nggak apa-apa gitu. Maaf ya Om yang punya. Cuman memang belakangnya sih, terutama yang suspensi belakangnya yang apa ya, yang extraordinary lah kalau untuk sebuah SUV leather frame. Pas gitu. Nggak jadi mantul-mantul, tapi menyampaikan dengan baik. Oke, kita nanti coba mau cornering yang agak kenceng ya. Gue akan pilih sebuah jalan rahasia yang nggak bisa semua orang masuk, hanya dengan izin tertentu, yaitu ini. Lucu deh mobil ini. Tadi gue sempet agak kenceng, terus tahu-tahu pelan. Cuman dia tuh kayak lupa nggak ngoper gitu. Si gearboxnya tuh lupa nggak ngoper. Jadi sempat ada gitunya dulu gitu. Baru terus akhirnya dia turun gigi gitu ya, lucu aja. Nah ini sekarang kita akan coba cornering dengan speed yang agak tinggi. Kita coba ya, itu di depan. Tapi ini agak ramai ini kayaknya. Jangan deh, bahaya. Oh tapi kosong kalau lihat dari itu. Enggak sih. Nah ini di depan nih, kita coba ya. Gimana pantatnya? Wow, asik loh. Diem aja.
nggak ada gejala limbung berlebih, padahal ini ya SUV leather frame dengan bodi yang tinggi. Nanti kita coba lagi di depan. Jadi tadi gue sempet kick down di flyover. Ya lucu aja gitu, mobilnya makin kenceng, RPM-nya sampai 4000, hampir deket-deket red line. Tapi suara mesinnya tuh halus kan gitu, jadi nggak teriak sama sekali, jadi nggak linear sama laju mobilnya gitu. Mobilnya makin cepat, mesinnya cuman biasa aja gitu, biasa. Nih lewat polisi tidur tuh, apa namanya, bisa kebaca, nggak akan sampai aduh gitu. Loncat badannya tuh nggak akan sampai ngagetin yang bikin jadi gimana gitu. Nah, Nissan deh pokoknya. Ya gue sempat udah apa ya, 2 kali punya Nissan tuh, ya memang suspensi itu salah satu keunggulannya lah. Kalau tenaganya sendiri, dia kalau diinjek halus, nggak sampai kick down itu, ya lembut gitu ya. Maksudnya majunya sebegitulah gitu. Nggak sampai, ya harus agak nunggu gitu. Dan baru kerasa ngisi itu setelah dia kick down. Jadi kayaknya ya itulah, ada spooling dulu kan, turbo soalnya. Jadi memang ya kalau mau nyusul ya nggak bisa, tetap harus ada ngitungnya gitu. Nih kapan nih gue spooling nih, kapan nih gue dapet boostnya. Kalau nggak bisa langsung instan saat itu juga gitu, nggak bisa. Tidak ada gejala limbung berlebih. Aduh. Hah, kumaha ieu? Atau kudu nungguan si bapak kurupuk? Tapi ya nggak apa-apa lah. Asli nggak bisa lewat. Oke pak, sing payu daganganannya pak. Udah bapak, udah tua banget loh dia. Nah ini kita dicoba ya di sini ya. Mengkol Ujang. Ih asik loh beloknya. Nggak kayak bawa leather frame, nggak ada kikuk-kikuknya sama sekali gitu. Ya lucu ini. Mobil ini kalau jalannya pelan-pelan mungkin sekitar ya 10 km per jam itu, kalau dilepas gas itu tuh kayak langsung netral lagi gitu. Jadi begitu digas dia tuh kayak nunggu harus nge-connect dulu sama gearboxnya, padahal enggak gitu. Cuman maksudnya ada kayak nunggunya dulu, set baru terus dia maju gitu. Lucu. Peredaman kabin oke sih ya. Ini kalau jalan di jalanan beton itu suara ban nggak terlalu kedengeran. Kalau di kayak netralnya itu tadi dulu, nah baru itu agak kedengeran sih suara bannya gitu. Tapi overall ininya oke nih, apa namanya, peredamannya untuk suspensi ya agak kaku gini kan ya suspensinya. Terus udah gitu juga ini kan SUV leather frame, tapi peredaman ini ya, noise-nya tuh oke. Nah kalau suspensinya sendiri, ini gue nggak bisa ngomong
standar ya, karena ini bannya udah diganti pakai Toyo yang ukurannya 285 itu gede itu. Nggak tahu aslinya segimana, tapi ini tuh apa ya? Ya pasti ngaruh kan ya, soalnya ban tuh pasti ngaruh juga gitu ke rasa bantingannya gitu. Cuman dia kayak menerjemahkan kontur jalannya tuh kerasa ke badan gue tuh kerasa semua, tapi dalam kadar yang diredam gitu, tapi kerasa gitu. Ya mungkin kalau gue mobil gue yang satu Nissan Serena, yang satunya lagi sedan, jadi memang gue bisa bilang ini kerasa gitu, lebih gitu, lebih kerasa gitu. Cuman ya kalau kemarin ini gue sempet nyobain Pajero Sport itu, mungkin kayaknya empuk Pajero Sport ya. Tapi kalian bisa bayangin nggak, orang yang punya mobil ini beli Pajero Sport, terus dia nggak betah, dia bilang gak enak ini mobilnya, terus akhirnya dijual lagi, dia beli ini dan dia bilang ini enak. Nah, ya berarti ya preferensi orang-orang itu, empuk itu kadang-kadang terus jadi bikin apa ya, bikin jadi nggak enak, malah jadi kayak bikin mabok gitu, bikin sakit badan gitu. Ada yang kayak gini sih kalau gue bilang ini memang termasuk medium ya, maksud medium agak ke arah keras bahkan gitu. Tapi untuk sebagian orang itu lebih mending begitu dibanding empuk ngayun-ngayun yang terus sampai akhirnya bikin jadi ya itu sakit badan gitu. Jadi ya itulah, ini adalah mobil yang dipilih untuk menggantikan Pajero Sport yang katanya nggak enak gitu. Coba kita peredaman suaranya sih oke gitu ya, maksudnya nggak berasa kayak nginjek lubang gede. Itu lubangnya gede loh yang tadi. Tapi kalau dari suspensi kerasa gitu, duk-duknya tuh kerasa gitu, nggak diperhalus kayak misalnya ya Serena atau sedan gitu ya, tapi ya itu dalam kadar yang dikurangi. Mungkin harusnya itu 100%, ini tuh yang kerasa tuh jadi cuman 55% kali gitu, jadi ya enak. Cuman ini gue juga nggak tahu apakah ini aslinya setirnya seberat ini kah atau enggak. Ini kalau gue bilang ini berat setirnya, cuman kayaknya karena bannya kali ya, bannya itu digedein banget. Nggak banget sih, mungkin berarti beda 3 cm ya dari aslinya. Cuman memang profilnya kalau si Toyo yang kayak gini nih, yang all terrain gini, itu memang dia lebih nyengkrem banget gitu. Jadi kayaknya memang jadi lebih berat sih, setirnya jadi lebih berat, mobilnya juga pasti jadi lebih berat gitu. Penting gak sih? Nah itu jadi karena dia langsung netral gitu, itu tuh jadi kayak agak serem gitu, langsung wow gitu, nggak nahan sama sekali mesinnya gitu, mundur jadi lebih pede. Oke. Nah, masuk kan, nanti kan enak kan, nggak usah lihat kemana-mana. Nah oke, sekarang kita balik dulu. Kalau pakai mobil gini itu nanjak tuh kayak nggak lagi nanjak, biasa aja, biasa. Ya torsi di atas 400 Nm ya beginilah hasilnya. Oh ya, terus kalau kalian lihat ini pipinya mobil ini tuh ada gembungnya 2. Ini awalnya gue lihat ini ya oke, keren gitu ya, sebagai model tuh jadi waduh, jadi keker banget gitu. Tapi ternyata fungsi lainnya itu ya ini jadi agak lebih gampang ya ngira-ngiranya gitu. Maksudnya gue jadi punya gambaran untuk depannya segimana,
beloknya segimana gitu. By the way, ini mobil gede, tapi ternyata juga nggak gede-gede amat. Nih ya, gue tadi lewat jalanan pasar yang you know lah, banyak motor parkir sampai ke tengah-tengah jalan, terus angkot juga berhenti gitu ya. Tapi ngepasinnya pede aja tuh, maksudnya ya padahal ini gue baru pegang mobil ini tuh hari ini, cuman nggak serem sih gitu, nggak takut aduh gitu ya biasa aja gitu. Yang pasti si steeringnya itu memang dia diputer segini tuh nggak langsung belok gitu ya, jadi kayak apa ya, kayak rasionya tuh gede gitu, tapi cukup gampang untuk ngira-ngiranya. Nah ini kayak gini nih, ini kan kecil nih ya, cuman ya udah, kita lipat spionnya, kita maju sedikit sambil nungguin itu si bapak ngegeser-geser motor. Ini nggak apa-apa, ini gue sengaja lewat sini biar menunjukkan bahwa ternyata mobil yang kelihatannya besar itu tidak selalu semengerikan itu. Terus jauh, ya jauh, nggak tahu jauh segimana, tapi pokoknya mah yang penting suruh cepat pada lewat gitu. Nih kan, ini mungkin ada mobil-mobil yang gue nggak sepede ini nih, itu justru kebantu karena ada tonjolannya itu. Tonjolannya tuh ya segitu gitu. Oke. Kick down. Wow. Mendekat secara mengerikan. Remnya tuh enak, gradual gitu, jadi nggak ngagetin kosong tiba-tiba jedut, tapi diinjak sedikit tuh udah ada efeknya, diinjak makin dalam tuh empuk gitu, nggak ada anehnya. Dulu ya gue inget kalau zaman naik Jazz yang generasi pertama itu rem paling aneh itu, jadi diinjek tuh kayak nggak mau, tau nyet gitu. Nah ini enggak, ini oke sih. Sebenarnya kita bakal lewat tanjakan yang cukup panjang dan terjal, cuman ya itu, naik mobil gini tuh ya biasa aja gitu, nanjak mah nggak pakai ini, malah kayak yang ada tanjakan, sini gitu. Ya enak, tenaganya mah ya enak lah ya, cuman yang nggak bisa langsung di instan gitu, nggak bisa. Dia butuh waktu 2,5 detik sampai betul-betul loncat gitu. Tapi oke. Guys, thank you so much udah nonton video ini. Sorry gue nggak sempat bikin closing waktu itu karena keterbatasan waktu dan tempat. So buat yang belum subscribe, boleh subscribe ke channel gue, Gil Setiawaki, dan nantikan video berikutnya yang masih belum jelas apakah video nyanyi atau video review mobil kayak gini. Boleh komen di bawah ya. Thank you so much and stay safe.